Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat. Gimana kabarnya kalian? Apakah sehat atau ada yang lagi sakit? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah kita baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Ada yang sakit? Siapa? Oke. Ya. Oke. Bapak akan panggil nama terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Isna. Jadi, Terus ada Elsa Muni. hadir Pak. Terus Nadia Sakti. Hadir Pak. Terus Asifa. Hadir Pak. Linda Naita. Hadir. Terus Nur Komifah. Sakit. Terus bisa kita lagi ya. Betul. Hadir Pak. Teman, ya kita doakan saja semoga lekas membaik. Amin. Terus selanjutnya ada Dia Sedwi, Hadir. Hasna Anissa, Hadir. Ika Wisma. Hadir. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang mengenai tes apel. Sebelumnya Bapak di sini akan memperlihatkan contoh dari tes apel. Nah, salah satu dari kalian bisa dicontoh, bisa untuk membacakan tes yang ada di depan ini. Silakan siapa? Yes. Ya, silakan. Si Muhammad yang serakah. Dikisahkan pada suatu zaman ada seekor ayam yang bersahabat dengan seekor monyet. Si ayam dan si Muhammad anaknya. Mereka telah bersahabat sejak kecil. Kemana-mana selalu bersama. Namun persahabatan mereka mengalami keretakan karena sifat Muhammad yang suka semena-mena terhadap binatang lain. Ayam sebagai sahabat yang baik selalu berusaha menasihati Muhammad. Namun Muhammad tidak pernah menghiraukan nasihatnya. Pada suatu petang, si Muhammad mengajak si Yamyan pergi keluar untuk berjalan-jalan di hutan seperti biasanya. Ketika dalam perjalanan pulang, perut Muhammad mulai merasakan lapar. Ia merengek selama dalam perjalanan dan meminta Yamyan mencarikan makanan untuknya. Malamnya saat itu tidak ada makanan yang Yamyan temukan dalam hutan, sehingga timbul niat jelek Muhammad. Ia mendekati Yamyan dengan pelan-pelan, kemudian menangkapnya. Yamyan meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Lepaskan aku, mengapa kau menangkap sahabatmu? Teriak si Yamyan. Muhammad yang pikirannya telah dikuasai kerakusan tersebut tidak memperdulikan situasi sahabatnya sendiri yang meronta kesakitan. Cukup, bisa lanjut dengan visual lain. Oke, silakan. Dalam kondisi panik berusaha mengalihkan dalam sekejap, Muhammad sontak memejamkan mata dan akhirnya Yamyan dapat meloloskan diri. Yamyan berlari sekuat tenaga ke dalam hutan. Untunglah tidak jauh dari tempat itu ia menemukan tempat kediaman si kepiting. Teman Yamyan mandi ketika di sungai. Dengan tergopoh-gopoh, Yamyan masuk ke lubang rumah kepiting. Di sana kepiting terkejut dengan kedatangan Yamyan yang tiba-tiba datang dengan napas terengah-engah. Mengapa teringatmu sampai sebesar jagung begitu ya? Kamu dikejar siapa? Tanya kepiting panik. Yamyan menceritakan semua kejadian yang ia alami.
bersama Mon dalam kisah Sadi kepada Kepiting. Mendengar hal tersebut, Kepiting marah dan tidak terima dengan perlakuan Mon yang semena-mena kepada sahabatnya. Mari kita temui Mon dan memberinya pelajaran yang pantas, lanjut Kepiting. Ada lagi yang mau membacakan? Ketika dalam perjalanan menemui Mon, Yam-Yam dan Kepiting mendengar ada suara yang bergema. Mereka mencari dari mana ada suara tersebut berasal. Tanpa diduga, ternyata suara tersebut berasal dari Mon yang jatuh di dalam sungai. Yam-Yam dan Kepiting sekarang meminta bantuan teman-teman yang lain agar Mon tidak tenggelam. Mereka memanggil gajah untuk mengangkat tubuh Mon yang mulai tidak lemas dan tidak berdaya. Mon segera dibawa ke daratan, lalu diberi perawatan agar segera sadar. Ketika buka mata, Mon merasa malu pada teman-temannya karena dulu sering bersikap buruk pada mereka. Akhirnya, Mon minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terutama kepada ayahnya. Sejak saat itu, Mon selalu bersikap baik kepada binatang-binatang yang hidup di hutan. Ia bahkan tidak suka membantu temannya yang membutuhkan pertolongan. Baik anak-anak, tadi Bapak telah menyampaikan salah satu contoh dari teks fabel. Jadi teks fabel adalah teks yang berisi tentang atau isi pelakunya adalah hewan ataupun tumbuhan yang berperilaku seperti manusia. Contohnya seperti tadi ada ayam ya. Nah, kita telah membaca tadi cerita mulai tentang apa anak-anak? Mon yang berserah. Nah, dari teks yang Bapak paparkan tadi, jadi kita akan ketahui kalau teks fabel merupakan teks yang berisi cerita. Dari teks fabel tersebut, si tokoh ayam kan tadi menasehati Ya. Nah, dari teks fabel yang Bapak tadi saya sampaikan, kan ada salah satu tokohnya merupakan ayam. Dan dari ayat tersebut kan dia berperilaku seperti manusia, seperti tadi menceramahi kepada si Momon. Nah, dari cerita tersebut kita dapat maknanya kalau teks fabel tersebut sebenarnya adalah teks dari yang Bapak tadi saya jelaskan. Ada yang bisa menangkap kalau teks fabel itu teks yang bagaimana? Saya. Baik. Teks fabel itu merupakan karya khayalan berbentuk narasi yang mengisahkan kehidupan binatang berperilaku seperti manusia. Dan sedikit saya tambahkan ya, tidak semua teks fabel itu berupa binatang. Ada juga yang dia menggunakan tokoh si pelakunya adalah tumbuhan. Jadi intinya setiap tokohnya itu kan pada umumnya tidak mungkin kan tumbuhan dia makan, terus ada ayam yang memanjat tebing. Jadi teks fabel itu merupakan teks yang berupa imajinasi yang dimana tokoh tersebut berperilaku seperti manusia. Bisa dipahami anak-anak? Oke, baik. Selanjutnya dalam teks fabel kan ada beberapa tokoh dari teks fabel yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ada yang bisa disebutkan siapa saja tokohnya tadi? Baik, Kepiting. Terus ada lagi Mon. Ada lagi yang belakang bisa menjawab? Benar. Nah, dari ketiga tokoh tersebut ada yang bisa menjelaskan tidak? Dari watak Mon itu seperti apa, terus watak dari Yam-Yam itu seperti apa? Kalau yang itu protagonis, Nah, terus yang si Mon dia jahat. jahat. Ya. Terus ada lagi satu Kepiting. Itu kalau menurut saya bisa protagonis kan, Ya, karena apa? karena dia baik. Nah, protagonis tersebut sendiri jadi tokoh protagonis merupakan tokoh yang di situ pelakunya adalah berperilaku jahat. Belum. Jadi tokoh protagonis tadi dia memiliki perilaku baik, sedangkan jika tokoh antagonis dia memiliki watak yang berperilaku jahat. Nah, dari
dari mono tadi dia kan aslinya adalah binatang monyet, sedangkan yang nom adalah monyet. Nah, terus di sini Bapak akan menjelaskan binatang yang berada di teks tersebut ada latar. Yang pertama adalah latar tempat. Ada yang tahu tadi tempatnya di mana saja dalam teks tersebut yang Bapak sampaikan? Bukan. Ada lagi. Terus ada lagi Rumah kepiting. rumah kepiting. Nah, terus selanjutnya ada latar waktu. Nah, latar waktu berarti kan yang menjelaskan tentang waktu terus jam. Nah, itu ada yang menangkap Siang hari. benar siang hari, ada lagi Suatu petang. suatu petang. Suatu petang itu berarti sore hari. Sore. Terus ada lagi yang tadi pertama Pada suatu zaman. pada suatu zaman dia kan menunjukkan tentang waktu. Saya kata tadi kan kalau latar tempat berarti menunjukkan sebuah lokasi. Yang selanjutnya ada tentang suasana. Juga suasana itu menggambarkan dalam sebuah cerita. Itu dia seperti dia sedang marah, dia sedang sedih, terus dia sedang menangis. Yang menjadikan suatu perasaan dia atau apa yang dia dia kamu malah mencari lebih baik kamu malah masuk ke sini. Nah dia, kenapa kamu tadi main ada sendiri? Lagi ngirim tugas. Tidak sama kan itu ada jamnya sendiri. Ya. Maaf. Besok saya bilang lagi ya. Nah sekarang Bapak akan tanya kepada dia tentang apa yang diceritakan dia yang telah Bapak sampaikan dan teman-teman yang sudah diperhatikan. Tadi di teks mapel tersebut ada tokoh yang piting. Nah itu tahu. Terus bahasa tempatnya ada sore hari, siang hari, terus pada suatu hari. Akhirnya kamu tidak memperhatikan. Karena tadi Bapak telah menjelaskan tentang tes mapel terus tentang latar dari tes mapel itu. Nah mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu. Tadi indah Pak ngaca juga. Tadi saya perhatiin kok Pak. Ya, dia pasti mau perhatikan. Ya udah yang lain. Sudah tidak apa Ida, silakan. Saya perhatiin Pak. Dan coba kembali tempat kamu. Iya. Mon juga. Udah. Aku kerja Piting. Oh ya. Ya. Terus dari pemateri dari tes mapel yang Ida ketahui itu apa? Apa ya Pak? Soal Pak. Ya. Soal itu cerita yang terbaik manusia yang digarap oleh binatang. Terus ada lagi tentang watak yang diperlihatkan oleh dari Mormon atau siapa tadi. Ada juga relawan sama anak-anak. Saya pikir itu masih salah. Ya apa kan? Pembantu. Iya, betul. Dan kamu jangan mengatakan tadi. Bapak akan memberikan kamu tugas khusus pada Nadia. Kembali mengenai cerita tadi beserta dari latar tempat, terus tentang suasana, terus pengembangan. Nah itu kamu tulis dan besok dikumpulkan ya. Kita kembali ke tempat. Terima kasih. Bapak lanjutin lagi ya. Jadi teks mapel merupakan satu karya sastra tertulis yang berbentuk narasi. Teks cerita mapel menceritakan tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Binatang-binatang yang diceritakan dalam teks itu ada yang memiliki karakter jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat. Terus itu siapa ya yang sedang hidup? Nah. Nah, daripada pembelajaran jadi kurang efektif, coba silahkan masuk ke depan buat memberikan SPG pada teman-temannya. Silahkan masuk ke depan. Oke. Bisa dicontohkan ya buat teman-teman, jangan tidur lagi. Kan Bapak sedang menjelaskan.
Terus bisa dimulai dan teman-teman yang lain bisa mengikuti. Siapa? Bisa diikuti gerakan dan nyanyiannya. Yang mau nyanyi sekarang bisa nyanyi. Siap berdoa, tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, berikan di pagar bundar, kiri, atas, bawah, dan berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kamu menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, kamu menjadi empat, dua kamera cekat, tiga jari kanan, tiga jari kiri, kamu menjadi enam, dua tentara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi delapan, dua telingkar, lima jari kanan, lima jari kiri, kamu menjadi 10, siap berdoa. Lagi ya, tapi jangan ada pengantuk atau jangan kalian jangan sebut sendiri. Kan Bapak di sini sedang menjelaskan. Ya Pak. Jadi Bapak lagi ya. Nah, pada setiap cerita Babel memiliki isi atau nilai moral yang disampaikan. Nilai moral adalah kehidupan yang bisa kita petik dari sebuah cerita. Misal dari kegiatan tadi, kan ada dari si yang dijahati oleh si Mormon. Nah, kalian bisa analisis sendiri kira-kira apa yang menjadi pesan atau yang bisa kita tarik dari sebuah teks Babel tersebut. Nah, ada juga untuk menyusun dari teks Babel kita perlu yang namanya struktur. Nah, struktur dari teks Babel sendiri Bapak akan memberikan kalian tugas di rumah untuk menganalisis atau mencari informasi mengenai struktur dari teks Babel dan moral dari sebuah teks Babel. Bisa dipahami? Jadi Bapak akan memberikan tugas tersebut bisa dikembangkan minggu depan. Ada yang mungkin ditanyakan? Ya, silakan. Tadi kan Bapak belum menjelaskan tentang struktur. Ya. Nah, itu kita mencari sendiri atau bagaimana ya? Bapak tadi sudah saya tidak memberikan mengenai dari struktur dan kalian bisa mencari sendiri mengenai struktur dari teks Babel ya. Kalau analisis berupa itu ada bahasa terus pengertiannya dari struktur tersebut terus pembahasan. Baik, Bapak sebutkan pertemuan kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik di rumah dan tetaplah bisa mungkin lebih baru untuk Siap gerak. Berdoa mulai. Doa cukup. terima kasih untuk kalian yang sudah datang. Mari Bapak ucapkan semoga kalian bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Amin. Bapak sebutkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali minggu depan. Ya. Why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me.